2 bulan kemudian. Sin, kenapa kamu melingas-melingis gitu? Bukannya kandunganmu baru 7 bulan? Tidak mungkin kan mau melahirkan? Tanya Bu Indah menatap menantunya dengan mata yang memicing. Saat menyapu Sinta terlihat seperti orang yang menahan sakit. Tentu Bu Indah heran plus curiga melihatnya. Ya, kini kandungan Sinta sudah berusia 7 bulan. Itu menurut semua orang. Tapi pada kenyataannya kehamilan Sinta sudah 9 bulan. Tinggal menunggu hari. Tapi pagi ini Sinta merasa ada yang salah dengan perutnya. Terkadang mulas tapi terkadang sembuh. Seperti hilang timbul gitu sakitnya. Tidak mungkin kan ia hendak melahirkan saat ini juga. Bisa gawat. Enggak. Aku cuma lagi main kret, Bu. Aku ke kamar mandi dulu. Jawab Sinta sedikit tergagap. Kemudian langsung ngacir ke belakang menuju kamar mandi. Bu Indah kemudian geleng-geleng kepala. Baru 7 bulan kenapa pelutnya kayak udah jatuh banget gitu ya? Karena rutin berobat di rumah sakit, kondisi Bu Indah semakin membaik. Jalannya juga semakin lancar, hanya cara bicaranya saja yang masih belepotan, alias cadel. Belum bisa mengucapkan kata dengan benar. Sedangkan Sinta di kamar mandi menggerutu kesal. Sudah susah payah nongkrong di atas kloset tetapi tidak ada yang ia keluarkan. Padahal ia tadi seperti kebelet ingin mengeluarkan hajat. Sika kenapa sih sebenarnya? Tadi kebelet gitu panik. Kok sekarang tiba-tiba enggak? Bikin kesel aja. Gerutu Sinta. Sinta pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Sakitnya memang belum terlalu terasa. Jadi Sinta masih bisa beraktivitas. Bu, ibu gak pengen gitu ngumpul-ngumpul sama teman-teman ibu lagi? Pancing Sinta. Gak, ibu malu kalau ngumpul sama teman sosialita ibu dengan bicara yang masih seperti ini. Sahut Bu Indah ketus. Sebenarnya Bu Indah kangen pergi dan ngumpul dengan geng sosialitanya. Tetapi dengan kondisi seperti ini hanya akan membuatnya malu dan hanya akan menjadi bahan olok-olokan mereka nantinya. Sinta pun mencebik kesal. Kemudian lanjut pergi ke dapur untuk memasak untuk makan siang nanti. Lelah, Sinta sangat lelah dengan keadaannya ini. Ternyata menjadi istri Adi tak sesuai ekspektasinya selama ini. Dulu ia bermimpi menjadi ratu di rumah Adi. Yang mana uang akan terus mengalir lancar ke tangannya ini malah sebaliknya. Hanya dijadikan babu gratisan, mana uangnya seret lagi. 20.000 dapat apa coba? Setiap hari harus makan tempe dan tahu terus, paling bagus ikan cuek. Ayam mana pernah. Bahkan uang untuk membeli susu hamil pun Sinta tak diberi. Andai tidak sedang mengandung sudah lama pasti Sinta meninggalkan Adi. Mengingat Adi dan anaknya, Sinta baru teringat sesuatu. Sial hal yang sangat penting dan menjadi tujuan utamanya malah terlupakan. Sampai saat ini, Adi belumlah mendaftarkan pernikahannya bersama Sinta. Ya ampun, kenapa malah sampai lupa sih? Keburu anak ini brojol wih. Gerutu Sinta. Itu lagi nenek peyot, gak pergi-pergi dari rumah. Susah kan cari uang simpanannya. Gerutu Sinta lagi. Sampai saat ini Sinta belum mempunyai kesempatan untuk menggeledah kamar mertuanya. Itu karena Bu Indah yang selalu di rumah dan sering dekem di kamar. Jika sedang ngumpul bareng tetangga itu pun keadaan rumah sedang ada orang lain. Ses, Sinta sayang lagi ngapain? Dari arah belakang rumah terlihat bapak mertuanya datang dengan mengendap-endap. Bapak udah pulang? Tanya Sinta. Udah. Tapi jangan kenceng-kenceng dong. Ibumu lagi apa? Tanya Pak Ari sembari melirik-lirik keluar dapur. Biasa. Lagi bertelur di kamar. Sahut Sinta acuh. Krep. Mendengar itu Pak Ari langsung mendekap Sinta dari belakang. Pak, bapak apaan sih? Aku lagi masak tahu. Omel Sinta. Main sebentar yuk. Mumpung ibumu lagi di kamar dan yang lain pergi. Ajak Pak Ari. Dengan Nia gagal tetapi tidak dengan sang menantu baru. Pak Ari berhasil menggoda Sinta dan kini tanpa sepengetahuan yang lain Sinta dan Pak Ari menjalin hubungan. Ya bukan menjalin hubungan seperti pada umumnya sih. Hanya sebuah simbiosis mutualisme.
Sinta yang sebenarnya hiper S3X itu selalu merasa kurang dengan suaminya yang durasinya sebentar. Dan akhirnya ia tergoda juga dengan milik bapak mertuanya yang berukuran jumbo itu. Walau hitam dan dekil, siapa sangka permainan sang bapak mertua sangat hot. Mampu memuaskan Hase. Tes Sinta yang selalu kurang dan kurang itu. Ih bapak, nakal. Punya berapa? Centil Sinta. Nanti bapak kasih 100.000. Bapak kan habis jual singkong. Okelah. Tapi di mana ini? Di sana aja gimana? Nanti bapak gelarin karpet deh. Tunjuk Pak Ari pada belakang rumah yang terlihat rimbun pohon pisang. Di sekelilingnya ada pohon singkong juga. Jadi cukup aman. Sekali-kali nyewa kamar kek. Ini selalu di kebun. Gerutu Sinta. Iya deh. Nanti kalau panen bapak akan nyewa kamar. Supaya adek senang. Yuk ah. Pak Ari langsung menggeret Sinta menuju kebun belakang rumah. Di sana Pak Ari menggeler karpet kecil dan permainan haram pun terjadi. Sin, jangan keras-keras dong. Kalau tetangga tahu gimana? Kau tegur Pak Ari sembari membekap mulut Sinta yang merancau itu. Haha, habis punya bapak enak banget. Ayo lanjutin Pak. Pak Ari tersenyum sumringah. Ia pun kembali Meng 3 NJT menantunya sendiri. Di rumah seberang, ada tetangganya yang menatap heran arah kebun Pak Ari. Itu kenapa pohon singkong bergoyang-goyang ya? Gumamnya terheran-heran. Dan 2 bulan ini, akhirnya rumah yang baru dibangun Neya sudah selesai. Neya memperkerjakan banyak tukang sehingga cuma dalam 2 bulan rumah sudah jadi dan sekarang sudah berdiri cantik dan kokoh. Rumah impiannya saat ini sudah siap untuk ditinggali. Wih, selamat ya Neya. Hebat benar kamu udah punya rumah aja. Puji Nanda. Iya Endea. Mumpung ada duitnya. Hehi. Cengir Neya. Lo juga Endea. Diapresiasi dong duitnya. Jangan cuma ditumpukin di ban. Mending diinvestasikan atau apalah. Biar duit tuh semakin beranak pinak. Saran Neya. Masih bingung Ney. Bingung kok terus. Kapan mulainya? Dari kemarin bingung terus-terusan. Enaknya buka usaha apa ya Ney? Yang gak terlalu bikin ribet dan makan banyak waktu. Ini satu minimarket aja waktuku dengan keluarga udah berkurang banyak loh. Curhat Nanda. Apa ya? Neya ikut berpikir keras. Gimana kalau lo bikin kontrakan aja? Kan tinggal nerima duit tiap bulannya tuh. Cetus Neya memberi ide. Kontrakan ya? Nanda mangut-mangut mulai menimbang-nimbang. Iya kontrakan, cari aja tanah kosong dekat pabrik atau rumah sakit. Pokoknya yang tempat ramai-ramai gitulah. Sepertinya idemu oke Ney. Antara deh gua pikir-pikir lagi. Ney, kalung lo itu bagus banget deh. Bling-bling gitu. Kayak berlian gak sih? Celetuk Nanda yang selalu terpesona dengan kalung Neya. Gue mikirnya gitu. Tapi kalau ini berlian mereka dapat dari mana ya Endea? Secara berlian kan mahal banget tuh. Ucap Neya sembari memegang liontin berlian tersebut. Hah, jangan-jangan. Nanda mendelik horor pada Neya. Apa? Tidak mungkin kan ini barang curian. Gagap Neya sudah ketakutan sendiri. Plak. Nanda menggeplak lengan Neya. Aduh. Neya pun mengadu kesakitan. Sial lo Endea, kenapa dipukul sih? Sakit tau gak? Sungut Neya misu-misu. Jangan-jangan, ibu lo itu anak orang kaya Ney. Dilihat dari latar belakang foto itu sepertinya ibu lo memang anaknya orang berada. Dan itu artinya? Artinya apa? Suat Neya. Neya memang memberitahu pasal foto ibunya yang bersama orang tuanya itu. Tetapi tidak dengan buku diarinya. Itu berarti kamu cucunya orang kaya. Gua yakin banget itu. Imbuh Nanda menggebu-gebu. Neya mendengus. Kalau soal itu Neya sepertinya setuju. Tapi Neya tidak begitu mempermasalahkan apakah mereka kaya atau tidak.
Yang Naya masalahkan itu ia sama sekali tidak tahu keluarga ibunya. Ia tidak mempunyai petunjuk apapun selain foto dan kalung peninggalan ibunya ini. Udahlah, pusing gue mikirnya. Tuh cateringnya udah dateng. Dia bantuin yuk. Seperti biasa, Naya akan mengadakan selamatan untuk rumah barunya ini. Selain untuk mencari berkah, Naya juga ingin bersedekah. Nanda mengangguk dan mulai membantu menurunkan kotak-kotak berisi makanan dan jajanan itu. Di tempat lain, seorang lelaki mengenakan jaket kulit mahal memasuki ruang kerja Tuan Guntur. Tuan, ucapnya sembari menunduk. Sudah 2 bulan Dion, bagaimana? Sudah ada hasilnya? Tanya Tuan Guntur memandang tajam detektif yang ia sewa itu. Ini dia hasilnya Tuan. Dion, sang detektif menyodorkan sebuah map pada Tuan Guntur. Ini? Tuan Guntur terperangah melihat beberapa lembar foto. Namanya Kanaya Putri Tuan. Dia anak dari pasangan Hanif Pratama dan juga Kania Guntur Maheswari. Jelas sang detektif. Deh, jantung Tuan Guntur serasa ingin lepas dari tempatnya. Kah, Naya? Bukan Kania? Gumam Tuan Guntur sembari menatap lamat-lamat beberapa foto Naya. Apakah wanita ini cucuku? Batin Tuan Guntur menduga-duga. Kania adalah ibu kandung dari Kanaya Tuan. Dari penyelidikan yang saya lakukan, kedua orang tua Kanaya itu sudah meninggal dunia. Sekarang Nona Kanaya hidup sebatang kara. Imbu Dion memberikan sebuah kenyataan baru. Belum selesai rasa terkejut Tuan Guntur dengan sosok Kanaya yang diduga cucunya itu. Kini ia sudah kembali dikejutkan dengan fakta yang ada. Apa barusan Dion bilang? Kedua orang tua Kanaya sudah meninggal. Bukankah itu artinya itu putrinya? Brak. Jangan bercanda kamu, Dion. Bentak Tuan Guntur sembari menggebrak meja kerjanya. Murka dengan hasil laporan dari Dion yang satu itu. Saya tidak bercanda, Tuan. Wanita yang ingin Anda cari tahu memang sudah yatim piatu. Dan itu sudah semenjak 3 tahun yang lalu. Bukan. Lebih tepatnya 2 tahun belakangan, karena Hanif sudah meninggal terlebih dahulu kemudian istrinya menyusul. Ucap Dion terbata-bata. Pasalnya wajah Tuan Guntur saat ini sudah merah padam. Dan itu mengerikan di mata Dion. Tidak, itu tidak mungkin. Tuan Guntur menggeleng tidak percaya. Informasi yang saya sampaikan itu sangat valid, Tuan. Saya mendapatkannya dari sumber setempat. Ucap Dion lagi meyakinkan. Dion ini semakin membuat perasaan Tuan Guntur hancur saja. Tidak tahu saja si Dion ini yang dicari tahu Tuan Guntur itu adalah putrinya. Bruk. Tuan Guntur yang tadinya berdiri itu pun kembali mendudukkan tubuhnya di kursi kebesarannya. Ia menyender lemas di sandaran kursi tersebut. Tes. Tuan Guntur pun mulai menitikkan air mata ketika mendengar kabar bahwa putrinya telah meninggal dunia. Dion menatap heran pada Tuan Guntur yang malah menangis. Tuan, Anda tidak apa-apa? Tanya Dion takut-takut. Brak. Di luar dugaan, Tuan Guntur mengamuk dan bahkan sampai menyapu bersih meja kerjanya itu. Tuan Guntur tak memperdulikan berkas-berkas yang harusnya ia cek dan tanda tangani dan juga laptop yang dimana banyak sekali file-file penting di dalamnya. Semuanya hancur dan berantakan. Dion yang gemetar ketakutan pun langsung pergi dari sana. Ia takut terkena amukan angin tornado dari Tuan Guntur. Biarlah masalah sisa pembayaran akan ia urus nanti. Yang penting Dion mengamankan dirinya terlebih dahulu. Dari luar, nampak sekretaris dan juga tangan kanan Tuan Guntur syok dengan atasannya tersebut. Takut terjadi sesuatu yang buruk. Friend selaku tangan kanan Tuan Guntur itu pun memilih masuk dan melihat apa yang sedang terjadi. Tuan, ada apa? Apa yang terjadi? Tanya Friends dengan mimik wajah yang kaget sekaligus syok. Anakku, Friends, anakku. Lirih Tuan Guntur dengan wajah yang berantakan dan tak berbentuk. Terlihat kacau sekali. Nona Kania. Ada apa dengan Nona Kania, Tuan?
Bukankah detektif yang Anda sewa datang hari ini? Tanya Franz penasaran. Sebagai tangan kanan Tuan Guntur selama ini, sedikit banyaknya Franz tahu masalah tentang putri sang majikan. Kania, Franz. Kania. Putriku sudah meninggal. Aku hancur, Franz. Aku menyesal. Andai dulu aku tidak mengusirnya, maka ini tidak akan terjadi. Putriku masih bersama denganku dan juga masih hidup sampai sekarang. Lirih Tuan Guntur penuh sesal. Sangat menyesal. Franz juga kaget mendengar hal tersebut. Pantas saja tuannya itu mengamuk. Ternyata putri yang sudah lama dicarinya itu sudah meninggal dunia. Kemudian arah pandang Franz tidak sengaja melihat beberapa lembar foto Kanaya. Ia meraih dan memperhatikannya dengan cermat. Apakah ini putri Nona Kania? Mirip sekali. Batin Franz. Kemudian Franz meraih map yang terlihat asing di matanya. Ia juga meraihnya dan mulai membacanya. Ternyata isinya adalah biodata Kanaya. Di sana lengkap di mana alamat tinggal dan juga statusnya. Janda. Ya, Kanaya sudah tercatat sebagai seorang janda dan juga laporan tentang kematian kedua orang tua Kanaya itu. Pantaslah Tuan Guntur terlihat hancur. Putrinya sudah meninggal dalam keadaan mereka yang belum berbaikan. Ya Allah, Nona, kenapa Anda pergi secepat ini? Kasihan Tuan dan Nyonya besar. Batin Franz ikut bersedih. Franz pun keluar dari ruangan Tuan Guntur, membiarkan tuannya itu sendirian akan lebih baik untuk saat ini. Tuan, di dalam Tuan Guntur kenapa? Tanya Siva, sekretaris Tuan Guntur. Tidak ada apa-apa. Kamu jangan masuk dulu ke dalam. Kalau ada laporan atau hal lain yang penting, kamu ke ruangan saya saja. Untuk saat ini jangan sampai ada seorang pun masuk ke dalam ruangan Tuan Guntur. Jangan ganggu beliau. Mengerti? Pesan Franz. Mi mengerti Tuan, Siva mengangguk saja. Melihat ekspresi Franz yang serius itu, Siva yakin telah terjadi sesuatu. Franz pun pergi, sementara Siva memilih melanjutkan pekerjaannya ketimbang kepo dengan urusan sang atasan. Itu bukanlah ranahnya. Tuan Guntur merenung seharian di dalam ruangannya. Ia tidak makan ataupun minum sama sekali. Ia tengah hancur saat ini. Menyesali kebodohannya dulu yang telah mengusir anak kandungnya sendiri. Hidup bertahun-tahun dalam penyesalan. Dan sekarang ia akan menyesal dalam seumur hidupnya. Apa yang akan kukatakan pada Ruby? Ruby pasti akan lebih hancur dariku. Lirih Tuan Guntur. Hari sudah malam bahkan mulai larut, tetapi Tuan Guntur masih betah dalam kesendiriannya. Dertit. Ponsel Tuan Guntur berdering, terpampang nama istrinya di sana. Tuan Guntur tidak berani menjawab, tetapi ia harus menjawabnya karena tidak mau membuat istrinya itu semakin khawatir. Halo, jawab Tuan Guntur dengan suara parau. Pak, mau lembur sampai kapan? Sudah mau jam ke-11? Aku kesepian. Pulanglah, kerjaan bisa dilanjut besok. Terdengar suara istrinya di dalam telepon. Ya, Franz mengabarkan kalau mereka tengah lembur. Tetapi karena sudah larut, Nyonya Ruby memberanikan diri untuk menghubungi suaminya. Iya, Mah. Papa pulang sekarang. Jawab Tuan Guntur singkat. Lalu mematikan sambungan tersebut dengan sepihak. Dengan tubuh yang sedikit lemas, Tuan Guntur berjalan gontai keluar dari ruangannya. Tuan, mari saya antar. Ucap Franz yang ternyata dengan setia menunggu sang tuan keluar dari kubang kesedihannya. Ia melirik makanan ataupun minuman yang ia antar tadi sore masihlah utuh. Itu berarti tuannya sama sekali tidak menyentuh makanan tersebut. Tuan Guntur mengangguk saja. Rasanya tidak ada tenaga lagi mendebatkan suatu hal. Tuan minumlah. Jangan sampai Tuan dehidrasi dan jatuh sakit. Ingat, Nyonya Ruby hanya mempunyai Anda saat ini. Franz menyodorkan sebotol air mineral kepada tuannya. Franz, bagaimana caraku menjelaskan pada istriku kalau putri kami sudah meninggal? Dia pasti akan lebih hancur dari sekarang. Ucap Tuan Guntur pelan. Tuan Guntur menerima air tersebut lalu meminumnya sampai habis.
Ternyata ia haus juga. Hanya saja tidak terasa karena rasa sedihnya yang mendalam. Tuan, kalian masih punya Nona Kanaya. Bukankah Kanaya putri Nona Kania? Kenapa kalian tidak datang saja ke desanya untuk menjemput cucu kalian itu? Paras Nona Kanaya yang sangat mirip dengan Nona Kania pasti sedikit banyaknya akan mengobati luka hati dan penyesalan kalian berdua. Saran Franz. Franz jugalah tak tinggal diam. Ia sudah mencari tahu perihal hasil temuan detektif yang disewa Tuan Guntur dan hasilnya. Hanif dan Kania memang tercatat sudah almarhum. Dan Kanaya putri adalah anak dari pasangan tersebut, yang artinya cucu sang tuan besar. Kau benar, Franz. Aku akan menjemput cucuku itu. Kata Tuan Guntur mulai kembali menemukan semangat dalam hidupnya. Ya, masih ada cucunya. Cucu yang dulu sempat tak ia akui dan ia katai haram. Semakin bertambahkan rasa penyesalan Tuan Guntur. Pak, ada masalah pentingkah di kantor hingga papa pulang sangat larut? Tanya Nyonya Ruby sedikit mencerca suaminya. Tuan Guntur tak menjawab. Ia menatap sayu istrinya tersebut. Papa kenapa? Habis nangis? Apa terjadi sesuatu hal yang buruk di perusahaan? Nyonya Ruby menangkap wajah kacau suaminya. Ia malah mengira perusahaan diambang kebangkrutan, walau hal tersebut sangat mustahil terjadi. Tetapi sesuatu apa yang sampai membuat sang suami bersedih sampai menangis kalau bukan tentang perusahaan mengingat suaminya itu sangat gila dalam bekerja. Krep! Nyonya Ruby terkejut saat tiba-tiba suaminya memeluknya dengan erat. Ia merasakan bahu Tuan Guntur yang bergetar menandakan sang suami tengah menangis saat ini. Pak! Ada apa? Tanya Nyonya Ruby panik. Terdengar tangisan suaminya yang menyayat hati. Tidak pernah ia melihat suaminya bersedih bahkan sampai menangis sebegininya. Maaf. Maafkan papa, Ma. Ini semua salah papa. Maaf. Berkali-kali Tuan Guntur meminta maaf. Maaf soal apa, Pa? Tanya Nyonya Ruby bingung. Kania, Ma, Kania. Putri kita sudah meninggal. Ucap Tuan Guntur dengan suara paraunya. Mengambil segala resiko yang ada, Tuan Guntur memutuskan untuk memberitahu saja istrinya. Memang mau menyembunyikan fakta ini sampai kapan? Ia tak mau sang istri berharap dan selalu berharap. Berharap yang dimana tidak akan pernah menemukan sang putri lagi karena kenyataannya putri mereka sudah meninggal. Walau hancur istrinya harus tahu tentang putri mereka. Mendengar ucapan sang suami jantung Nyonya Ruby serasa ditarik paksa dari tempatnya. Apa yang kau katakan, Pa? Tanya Nyonya Ruby terbata, antara syok dan tidak percaya. Tuan Guntur merenggangkan pelukannya kemudian memegang kedua sisi pipi tirus istrinya. Papa sudah menemukan di mana tempat tinggal Kania selama ini, Ma. Tapi fakta yang ada putri kita sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Ungkap Tuan Guntur. Nyonya Ruby pun langsung membekap mulutnya itu. Tidak mungkin. Ucap Nyonya Ruby nyaris berbisik, menolak untuk percaya bahwa putri yang sudah lama dinantikan kepulangannya itu sudah tiada. Kamu bohongkan, Pa. Kania putriku tidak mungkin meninggalkan. Kamu cuma mau ngeprank ke aku, kan? Atau jangan-jangan Kania putri kita sudah pulang dan kalian berencana mengerjai dan membuat kejutan untukku. Tidak lucu kamu, Pa. Cepat bawa putriku ke sini. Cerca Nyonya Ruby anarkis. Ia menoleh-noleh ke arah pintu berharap putrinya cepat masuk dan memeluknya. Tuan Guntur menatap pedih pada istrinya itu. Krep. Ia pun memeluk kembali istrinya guna menenangkannya. Lepas, bawa masuk putriku sekarang juga. Pekik Nyonya Ruby mulai meronta-ronta. Sayang, maaf. Tapi itu sebuah kenyataan. Putri kita memang sudah meninggal. Lirih Tuan Guntur dengan bahu yang bergetar hebat. Tuan Guntur kembali terisak. Mendengar ekspresi dan suara sang suami dan bahkan sampai menangis terisak-isak seperti ini, sepertinya suaminya itu serius.
tidak sedang bercanda. Kamu berbohong kan, Pak? Lirih Nyonya Ruby kembali, masih menolak percaya. Tuan Guntur menggeleng dan hanya mengucapkan maaf berkali-kali di sana. Bek, bek, bek. Mendengar jawaban suaminya, Nyonya Ruby pun mulai mengamuk. Ia memukul-mukul bahu dan punggung suaminya, bahkan kepala Tuan Guntur juga terkena pukulannya. Nyonya Ruby sangat syok dan tidak menerima kenyataan yang ada. Tidak, Kania putriku tidak mungkin meninggal. Kembalikan putriku, Pak, kembalikan. Ini semua salahmu. Memang salahmu. Kamu terlalu sombong dan keras hati. Sudah kubilang restui saja putri kita dengan lelaki yang ia cinta, tapi kamu apa? Kamu malah membuangnya. Mengusirnya dari rumah. Jahat kamu, Guntur. Sangat jahat. Seumur hidup aku baru melihat lelaki dan ayah sejahat kamu. Pekik Nyonya Ruby histeris. Ia memukul dan menyalahkan suaminya atas meninggalnya sang putri. Tuan Guntur menerima semuanya. Ia sama sekali tidak menghindar. Ini memang salahnya. Biarlah istrinya itu melampiaskan semuanya kepadanya. Bek, bek, bek. Nyonya Ruby terus memukul-mukul suaminya dengan mulut yang terus mengeluarkan kata-kata sumpah serapahnya. Dan setelah cukup lama Nyonya Ruby pun jatuh pingsan. Mama, bangun, Ma. Jangan begini. Mama. Pekik Tuan Guntur saat melihat istrinya tak sadarkan diri. Setelah beberapa menit berusaha membangunkan istrinya tetapi tak membuahkan hasil, Tuan Guntur pun memutuskan membawa istrinya itu ke rumah sakit. Ia membopong istrinya keluar dan menuju mobil. Keadaan yang sudah tengah malam tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut. Hanya penjaga rumah yang tahu karena harus membuka gerbang saat mobil Tuan Guntur hendak keluar. Mama, bertahanlah. Tolong jangan tinggalkan Papa. Lirih Tuan Guntur sesekali menoleh ke kursi belakang di mana istrinya tergeletak tak sadarkan diri. Di tengah malam gulita Tuan Guntur memacu mobilnya dengan sangat cepat membelah jalan raya. Keadaan jalanan yang sepi membuat Tuan Guntur lebih cepat sampai di rumah sakit. Di umurnya yang hampir kepala 5 itu masih saja gagah perkasa. Dengan mudah ia membopong istrinya itu dan membawanya menuju IGD. Suster, tolong istriku. Pekik Tuan Guntur menggelegar. Dokter serta suster yang selalu siaga di IGD itu pun langsung bergerak cepat menangani Nyonya Ruby. Ini Nyonya kenapa, Tuan? Tanya dokter IGD. Matmu buta, ha? Tidak lihat istriku pingsan? Mukanya menjawab Tuan Guntur malah membentak sang dokter. Dokter IGD memejamkan matanya menahan jeram dengan lelaki kaya tersebut. Siapa sih di rumah sakit ini yang tidak mengenal Tuan Guntur? Tuan Guntur adalah salah seorang penanam saham terbesar di rumah sakit ini. Dan seringnya Tuan Guntur yang menemani istrinya berobat di rumah sakit tersebut membuat tenaga medis sedikit banyaknya mengetahui siapa itu Guntur Mahesa. Maksud saya penyebab Nyonya bisa pingsan, Tuan. Jatuh atau apa? Ucap sang dokter menjelaskan apa maksudnya. Tentu jika ingin memeriksa dokter haruslah tahu penyebab utama. Jeti bisa langsung memeriksa di bagian yang tepat sehingga hasilnya pun segera diketahui. Dia habis mendengar berita buruk. Sahut Tuan Guntur. Sang dokter mengangguk mengerti. Tolong permisi dulu ya, Tuan. Kami akan memeriksa Nyonya terlebih dahulu. Tuan Guntur pun menyingkir dan membiarkan tim medis memeriksa istrinya. 10 menit serasa 1 tahun bagi Tuan Guntur saat ini. Ia mondar-mandir tidak jelas menunggu kepastian dari dokter. Setelah 10 menit menunggu, dokter dan timnya pun keluar setelah selesai memeriksa Nyonya Ruby. Bagaimana kondisi istriku, Dok? Tanya Tuan Guntur tidak sabaran. Sang dokter menghela nafasnya pelan. Tuan, keadaan Nyonya cukup buruk karena tensi darahnya melonjak drastis. Beruntung Tuan membawanya segera ke rumah sakit sehingga terhindar dari pembuluh darah yang pecah. Tuan, kabar buruk apa yang didengar Nyonya? Tolong, hindarkan Nyonya dari kabar-kabar buruk supaya tekanan darahnya stabil. Dan Nyonya harus dirawat inap beberapa hari untuk memulihkan keadaannya. Ucap sang dokter. Tuan Guntur pun menatap nanar istrinya yang masih tak sadarkan diri itu.
Bagaimana mau menghindarkan kabar kematian putrinya dari Ruby? Sedangkan setiap hari Ruby selalu menantikan kabar putri mereka tersebut. Lakukan yang terbaik untuk istriku, Dok. Ucap Tuan Guntur pelan. Dokter mengangguk dan menyuruh suster untuk mempersiapkan kamar rawat Nyonya Ruby. Tuan Guntur senantiasa menemani istrinya. Masalah kantor biarlah diurus oleh Franz, sang asisten kepercayaannya. Pagi harinya, Mary menatap heran pada Mbok Inem yang keluar dari kamar Tuan Guntur dengan membawa sebuah tas yang berukuran cukup besar. Mbok, apa itu? Kamu mencuri ya? Tanya Mary menatap menyelidik terhadap pembantu itu. Mbak Mary ini bawaannya curiga melulu sama saya. Ini tuh baju gantinya Tuan dan Nyonya. Semalam Nyonya kumat dan masuk rumah sakit. Jelas Mbok Inem sedikit sewot pada Mary. Mary menaikkan sebelah alisnya. Nyonya kembali kumat. Dan sekarang ada di rumah sakit gitu. Tanya Mary memastikan. Lah Mbak Jetty perawatnya Nyonya gimana sih? Masa gak tahu keadaan Nyonya saat ini? Dengus Mbok Inem. Mary menahan geram. Mbok jangan kurang ajar ya. Saya ini. Ucapan Mary terpotong karena langsung disambar oleh Mbok Inem. Cuma perawat. Mbak Mary cuma orang yang merawat Nyonya. Mbak gak lupakan fakta itu. Jadi Mbak itu tak ada bedanya sama saya. Cuma orang-orang yang bekerja terhadap Tuan dan Nyonya. Jadi jangan sok bertingkah seperti Nyonya di rumah ini. Sebentar lagi sang pewaris akan kembali. Jadi Mbak dan anak Mbak itu harus sadar diri kalau kalian di rumah ini tuh bukan siapa-siapa. Tegas Mbok Inem mengingatkan kenyataan. Bahwa Mary di rumah itu hanyalah seseorang yang bekerja. Bukan anak ataupun saudara. Kebaikan hati Tuan dan Nyonya lah yang membawa Mary berakhir di rumah itu. Mbok Inem melengos kemudian segera berlalu dari sana. Sudah lama Mbok Inem menahan diri melihat tingkah ibu dan anak tersebut. Mentang-mentang anak Mary disayang oleh Tuan dan Nyonya, sikap Mary mulai sombong dan lupa diri dari mana ia berasal. Si Cecil juga gayanya seperti cucu kandungnya Tuan dan Nyonya saja. Jetty, benar kalau anaknya Tuan dan Nyonya akan kembali ke rumah ini? Astaga, bagaimana ini? Bisa-bisa gagal semua rencanaku. Sio, ayo cepat bersiap. Kita ke rumah sakit sekarang juga. Ucap Mary yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar putrinya dan membangunkannya secara paksa. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Tetapi Cecilia belumlah bangun. Apa sih, Mak? Aku tuh masih ngantuk. Sentak Cecil masih setengah sadar. Bangun cepat, nenekmu masuk rumah sakit dan kita harus segera ke sana. Buat mereka semakin sayang padamu sehingga kamu akan mendapatkan harta mereka walau sebagian. Karena anak kandung mereka akan kembali ke rumah ini. Tegas Mary. Mendengar kata-kata anak kandung, Cecil langsung membelalak kaget. Dengan cepat ia bangun dan mendudukkan dirinya. Apa Mama bilang tadi? Anak kakek dan nenek beneran akan kembali ke sini? Tanya Cecil shock. Entahlah, Mama tidak yakin. Tapi dari yang dibilang pembantu kampungan itu, sepertinya anak sialen itu akan kembali ke rumah ini. Kamu jangan mau kalah, Sil. Cepat tunjukkan pesona dan kebaikanmu agar kedua tua bang itu luluh dan memberikanmu hartanya. Walau tidak semuanya, setidaknya kita tidak hidup dalam kemiskinan. Ucap Mary. Ngapain si anak itu kembali ke rumah ini lagi? Sudah bagus-bagus minggat. Kenapa gak mak? Aja sekalian. Gerutu Cecil kesal. Sudahlah, ayo cepat. Cecil mengangguk kemudian segera membersihkan dirinya. Dan setelah bersiap dan sarapan, keduanya pun memasuki mobil dan pergi menuju rumah sakit di mana Nyonya Ruby dirawat. Mobil tersebut adalah milik Cecil, mobil yang diberikan Tuan Guntur saat Cecil mulai masuk kuliah. Ya, sesayang itu Tuan Guntur terhadap Cecil yang notabene-nya hanyalah seorang anak dari pekerja di rumahnya. Setelah bertanya di pusat informasi, ibu dan anak itu pun menuju ke kamar rawat Nyonya Ruby. Di kamar Nyonya Ruby sendiri pun, wanita tua itu sudah terbangun dari pingsannya. Sudah semenjak 1 jam lalu wanita tua itu menangis dan menangis.
meratapi kepergian putri satu-satunya yang dimiliki. Tuan Guntur selalu berada di sisi istrinya. Tak pernah lelah ia menenangkan istrinya yang tengah dilanda syok itu. Embo Inem sendiri juga sudah berada di sana. Embo Inem juga ikut prihatin dan juga bersedih saat mendengar fakta bahwa anak dari majikannya itu sudah meninggal. Embo Inem juga sangat menyayangi Kania. Karena dulu ia jugalah ikut mengasuh saat Kania masih kecil. Saat Nyonya Ruby sedang kerepotan Kania kecil sering dititipkan kepadanya. Jadi Kania sudah ia anggap seperti anak sendiri. Nyonya, yang sabar Nyonya, ikhlaskan. Jangan seperti ini Nyonya. Nona Kania pasti tidak akan tenang di sana dan bersedih kalau Anda terus seperti ini. Pedih Mbok Inem melihat nyonyanya yang terus terisak sedari tadi. Anakku meninggal Mbok. Anakku satu-satunya sudah meninggal. Hiks hiks. Isak Nyonya Ruby. Iya Nyonya, mungkin itu sudah takdirnya dari Yang Maha Kuasa. Nyonya yang tabah dan ikhlaskan. Lebih baik Nyonya mengiriminya doa agar Nona Kania tenang di alam sana. Ucap Mbok Inem. Ini semua salah kamu, Pak. Kalau kamu tidak mengusirnya malam itu, pasti putriku akan baik-baik saja sampai saat ini. Kembali Nyonya Ruby meraung menyalahkan suaminya. Dan Tuan Guntur menerima saja, karena memang ini semua salahnya. Semakin besarlah rasa penyesalan Tuan Guntur. Mary dan Cecil yang sudah sampai sedari tadi pun mendengar semuanya. Keduanya masih berdiri di depan pintu dan urung masuk karena melihat Nyonya Ruby yang menangis terisak-isak itu. Ma, dengar itu. Anak mereka ternyata sudah mati. Pekik Cecil tertahan. Tentu kabar tersebut membuat keduanya bahagia. Sesti, jangan keras-keras. Nanti mereka dengar. Syukur deh kalau anaknya itu ternyata sudah mati. Jadi seperti rencana di awal kita Cecil, kamu harus bisa mendapatkan perhatian dan kasih sayang mereka berdua sehingga mereka mewariskan semua hartanya padamu. Jadilah anak yang baik dan manis, mengerti? Kata Mary. Siap Mama, itu mah gampang. Cecil memberikan jempolnya. Keduanya tersenyum lebar. Senang ternyata pewaris yang digadang-gadang akan kembali itu sudahlah meninggal. Ya sudah, ayo cepat masuk. Bersikaplah seolah-olah kita tidak tahu apa-apa. Kata Mary, Cecil mengangguk mengerti. Tok, tok. Mary mengetuk pintu pelan dan kemudian membukanya. Nyonya, Anda tidak apa-apa? Apa yang terjadi dengan Anda Nyonya? Tanya Mary yang langsung berubah mimik wajahnya menjadi sedih. Iya Nenek. Nenek kenapa bisa masuk rumah sakit lagi? Cecil khawatir sama Nenek. Hiks hiks. Ibu Cecil yang langsung memeluk Nyonya Ruby dan terisak di sana. Sungguh bagus sekali akting pasangan ibu dan anak tersebut. Nyonya Ruby tak menjawab. Ia hanya mengelus rambut cucu angkatnya itu. Tuan. Mary menatap dengan pandangan bertanya-tanya pada Tuan Guntur. Embok Inem yang melihat itu pun hanya mendeci pelan. Ia tahu Mary itu tidak tulus dengan Tuan dan Nyonyanya. Istriku tidak apa-apa Mary. Dia hanya sedikit kelelahan saja. Ucap Tuan Guntur malas memberitahu fakta yang sebenarnya. Karena baginya Mary bukanlah siapa-siapa. Hanya memang ia dan istri menyayangi Cecil. Karena kehadiran Cecil di rumah itu sedikit mengobati kesedihan kala mengingat putri mereka yang telah pergi. Mary pun mengangguk kecil. Ia tak peduli tidak diberitahukan hal yang sesungguhnya. Baginya tahu kabar anak Tuan Guntur dan Nyonya Ruby sudah meninggal saja itu sudah cukup bagi Mary dan Cecil. Nenek sudah sarapan? Tanya Cecil perhatian. Lebih tepatnya sok perhatian. Belum nak. Nenekmu tidak mau sarapannya tadi. Sahut Tuan Guntur. Nenek harus sarapan dong. Cecil sedih. Kalau nenek sakit begini. Cecil suapi ya. Tadi Cecil bawa bubur ayam kesukaan nenek. Ucap Cecil dengan wajah sedihnya. Baiklah. Nyonya Ruby mengangguk kecil. Ia bersyukur masih ada Cecil di sisinya. Dahulu. Nyonya Ruby sempat tidak setuju suaminya menyayangi Cecil dan mengangkatnya menjadi cucu.
Tetapi lambat laun melihat Cecil yang lucu dan menggemaskan ketika masih bayi itu pun membuat Nyonya Ruby luluh. Dan akhirnya Nyonya Ruby juga menyayangi Cecil dan menganggapnya cucunya juga. Cecil tersenyum girang. Kemudian ia meraih styrofoam berisi bubur yang sempat ia beli tadi lalu mulai menyuapi neneknya itu. Cecil memanglah menyayangi Tuan Guntur dan Nyonya Ruby. Karena sedari kecil yang ia tahu Guntur dan Ruby adalah nenek dan kakeknya. Tetapi semenjak ia dewasa, ia tahu sebuah fakta bahwa ibunya hanyalah orang yang merawat neneknya itu. Syok sudah pasti. Dan Mary pun mulai meracuni pikiran Cecil untuk bisa menjadi pewaris satu-satunya dari Tuan Guntur. Tuan Guntur tersenyum simpul melihat istrinya mau makan dengan disuapi Cecil, sang cucu angkat. Sementara Mbok Inem hanya menatap datar mereka semua. Melihat pemandangan tersebut, Tuan Guntur pun teringat dengan cucu kandungnya, cucu yang diperkirakan memiliki paras yang sama persis dengan putrinya itu. Kan ayah, cucuku. Batin Tuan Guntur nelangsa. Setelah 1 jam berada di rumah sakit, Mary dan Cecil pun pamit pulang. Cecil masihlah harus berkuliah, sedangkan Mary akan membantu pekerjaan Mbok Inem. Tadinya Mary keberatan dan menawarkan untuk membantu menjaga Nyonya Ruby, tetapi Tuan Guntur menolak dan menyuruh mereka semua untuk pulang. Ada sesuatu yang ingin Tuan Guntur ucapkan dengan istrinya itu. Baiklah kalau begitu kami pamit pulang Tuan Nyonya. Pamit Mary. Iya nenek. Nenek cepat sembuh ya. Nanti di rumah kita merajut bersama lagi. Timpal Cecil. Iya nak. Nyonya Ruby mengangguk saja. Mbok Inem ikut pulang dengan Mary dan Cecil, dan setelah beberapa menit kepergian mereka semua, Tuan Guntur mendekati istrinya dan memperlihatkan sebuah foto Kanaya. Foto yang sempat ia kantongi sebelum pulang tadi malam. Kania. Gumam Nyonya Ruby kembali bersedih. Bukan mah. Itu Kania. Itu Kanaya. Cucu kita. Ucap Tuan Guntur. Kanaya? Cucu kita? Tanya Nyonya Ruby menatap penuh tanya pada suaminya. Tuan Guntur mengangguk pelan. Iya. Itu namanya Kanaya. Dia. Anak Kania. Putri kita. Yang artinya cucu kandung kita mah. Lihatlah wajahnya. Sangat persis dengan Kania kan? Cepatlah sembuh mah. Kita akan menjemput cucu kita itu. Cucu kandung kita. Kata Tuan Guntur. Mata Nyonya Ruby kembali berkaca-kaca. Kanaya, ini cucu kandung kita apa? Lirih Nyonya Ruby kembali menemukan semangat baru dalam hidupnya. Iya, Kanaya cucu kandung kita. Kalau benar begitu, ayo kita jemput cucu kita sekarang, Pak. Seru Nyonya Ruby tidak sabaran. Hah, Kanaya mah? Sejak kapan ada minimarket berdiri di sini? Kayaknya masih baru. Tapi kenapa namanya Kanaya Mart? Tidak mungkin itu milik Naya kan? Gumam Adi yang entah dari mana sampai ia berada di daerah tempat tinggal mantan istrinya. Adi diam terpaku menatap tanpa berkedip minimarket yang ada di depannya ini. Ia gagal fokus dengan nama minimarket tersebut karena mirip sekali dengan nama mantan istrinya. Dan tak jauh dari sini letak kampung Naya tinggal. Hanya memutar jalan, maka ia akan sampai di perkampungan istrinya. Tidak tahu saja Adi kalau di balik bangunan Kanaya Mart langsung tembus rumah mantan istrinya. Tidak. Tidak mungkin ini milik Naya. Nama Kanaya kan banyak. Hahaha. Bodoh sekali aku sempat mengira minimarket ini milik Kanaya. Cih. Dapat dari mana dia uang sebanyak itu untuk membangun usaha sebesar ini? Emang sebesar apa sih gajinya seorang penulis di online? Palingan cuma puluhan ribu. Gumam Adi menghalau pikiran yang mengira ini usaha milik mantan istrinya. Adi mengabaikan pikiran konyolnya itu, kemudian ia memasuki minimarket tersebut untuk membeli susu. Adi habis berjualan di sebuah hajatan, dan dagangannya laris manis. Ia pun mendapatkan untung ya bisa dikatakan lumayan, dan setelah sekian purnama Adi pun teringat akan anaknya yang masih di dalam kandungan Sinta. Dan untuk pertama kalinya Adi berinisiatif ingin membeli susu hamil untuk Sinta. Adi memilih susu hamil merek SSM yang menurutnya paling murah.
Itu pun Adipilidus yang paling kecil. Saat hendak membayar di kasir, betapa terkejutnya Adi saat melihat siapa kasir tersebut. Loh, Naya? Kenapa, Bu? Tanya Pak Rahmat kepada istrinya. Bu Siti namanya. Pak Rahmat dan Bu Siti ialah tetangga yang rumahnya berdekatan dengan Bu Indah. Hanya berjarak sekitar 10 meteran dari rumah Bu Indah. Itu loh, Pak. Kenapa pohon singkoknya bergoyang-goyang ya? Tunjuk Bu Siti pada suaminya. Pak Rahmat pun menengok kebun belakang milik tetangganya itu. Terlihat rimbun karena banyak pohon singkong yang dikelilingi pohon pisang. Palingan Pak Ari babat singkong, Bu. Kemarin kan ia habis jual singkong. Mungkin mau dipanen lagi. Kata Pak Rahmat yang sama sekali tidak curiga. Oh iya kali, Pak. Duh, Ibu udah parno aja tadi. Seru Bu Siti sembari mengelus dadanya. Emang apa yang Ibu pikirin? Tanya Pak Rahmat menatap bingung istrinya. Bu Siti pun nyengir. Hehe, taulah Pak. Ibu malah mikirnya ada yang main di kebun sana. Selorohnya. Pak Rahmat pun menggeleng pelan. Ya ampun, Bu. Ngidam digigit ular itu mah. Rimbun gitu kok main di kebun. Kayak gak ada kamar aja. Gumam Pak Rahmat gak habis pikir. Lah Bapak gak dengar apa ya? Pak Ari kan pernah main gituan sama Bu Neneng di gubuk tengah sawah. Ada yang lihat loh. Seloroh Bu Siti lagi. Ya, sudah terdengar desas-desus kenakalan Pak Ari main sama janda. Tetapi Bu Indah tak percaya dan menganggap mereka memfitnah suaminya. Jangan ikut-ikutan, Bu. Takutnya itu tidak benar. Udahlah, gak perlu urusin tetangga. Mending buatin Bapak gorengan bakwan aja. Bapak pengen nyemil nih. Enak kali ya sekalian dibikinin kopi. Kau tegur Pak Rahmat sambil menyelam minum air. Yo wes, tak buatin bakwan. Keduanya pun kembali masuk ke dalam rumah. Sedangkan Sinta dan Pak Rahmat masih asik bercinta di kebun belakang hingga setengah jam, kemudian permainan mereka pun selesai. Keduanya sama-sama merasa puas. Pak Ari yang menikmati badan aduhai Sinta yang dirasa masih muda dan tentunya keset, dan Sinta yang puas karena durasi permainan Pak Ari yang jauh lebih lama ketimbang Adi. Walau tua tapi tak masalah bagi Sinta, yang penting ia terpuaskan. Duh Pak, Bapak lepek bener. Aturan tadi mandi dulu. Gerutu Sinta. Pak Ari pun nyengnya. Yo kalau mandi dulu ketahuan udah pulang dong sama Ibu Musin. Gak bisa kita nyuri-nyuri waktu begini. Sahut Pak Ari. Sinta mendengus. Keduanya pun bergegas mengenakan pakaiannya masing-masing. Setelah dirasa rapi, keduanya pun kembali masuk ke dalam rumah. Tak lupa Pak Ari membawa tikar itu ke dalam rumah, sedangkan Sinta berbelok ke kamar mandi. Lo ngeflek? Di sini pasti gara-gara Bapak yang terlalu over mainnya. Gerutu Sinta yang sempat kaget melihat celana dalamnya terdapat sedikit noda darah. Bapak udah pulang? Baru saja masuk rumah Pak Ari dikagetkan dengan istrinya yang ternyata ada di dapur. Bu Indah terlihat sedang mengambil air minum dari dalam kulkas. Iya Bu. Sahut Pak Ari gugup. Itu kenapa Bapak bawa tikel? Tanya Bu Indah heran. Oh ini, entah tadi di belakang jeti Bapak bawa masuk, daripada antara kehujanan. Sahut Pak Ari beralasan. Sika, itu pasti kerjaan Sinta Pak. Tuh anak kemana lagi? Masak belum matang ini udah ditinggal pergi. Gerutu Bu Indah melirik wajan yang terdapat masakan yang baru setengah jeti. Oh itu, sepertinya ada di kamar mandi Bu. Bapak dengar gemercik air tadi? Bapak masuk dulu ya Bu. Gerah nih, Ibu siapin baju ganti Bapak. Selesai Sinta nanti Bapak mau mandi. Ucap Pak Ari kemudian segera berlalu masuk ke dalam kamar. Takut istrinya bertanya-tanya lagi yang berujung curiga. Tak lama Sinta pun selesai dengan urusannya kemudian kembali masuk ke dalam rumah. Habis dari mana kamu? Ketus Bu Indah saat melihat Sinta. Habis dari kamar mandi, emang kenapa Bu? Tanya Sinya yang lebih santai orangnya. Ia berjalan seolah tidak pernah terjadi apa-apa.
Gak, itu cepat selesai masakanmu. Keburu suamimu pulang dan masakan belum jadi. Ketus Bu Indah lagi, kemudian pergi meninggalkan Sinta. Apa sih nenek peot itu? Gaje banget. Gumam Sinta, kemudian ia meringis. Aduh, pegel banget ini pinggang. Keluh Sinta sembari mengelus-elus pinggangnya. Loh, Neya? Adi tercengang kaget saat melihat mantan istri yang menjadi kasir di sana. Hem, iya aku. Kamu kok bisa ada di sini, Mas? Tanya Neya santai saja. Sebenarnya ia cukup kaget tadi saat Adi baru masuk. Tapi kini ia sudah biasa saja. Aku habis jualan di orang hajatan. Lah kamu ngapain di sini? Sahut Adi balik tanya. Gak lihat aku lagi ngapain? Dan ini aja Mas yang mau kamu beli. Ada yang lagi gak? Sahut Neya hendak men-second belanjaan Adi yang cuma susu 1 dus. Yang paling kecil pula. Iya, cuma itu. Sahut Adi sembari menelisik penampilan sang mantan istri. Kemudian Adi tersenyum remeh. Oh jadi sekarang kamu jadi kasir di sini, Nei? Sika, katanya penulis. Sukses. Cuma jadi kasir toh. Cetus Adi memandang remeh Neya. Neya tak menggubris. Emang kenapa kalau jadi kasir? Ada yang salah? Tanya Neya dengan santainya, sama sekali tak menanggapi ejekan Adi. Ya gak salah sih jadi kasir. Cuma lulusan SMU ya bisanya kerja yang beginian Neya. Cuma, kemarin itu ada yang gembar-gembar kamu udah sukses lah setelah pisah dari aku. Kamu juga katanya lebih bahagia setelah cerai dariku. Ternyata cuma jadi kasir. Ejek Adi lagi. Naya hanya mendengus. Mending jadi kasir Mas. Uangnya bisa buat diri sendiri. Pen apapun kebeli. Udah, nih belanjaannya. Totalnya 21.500. Naya tak mau berlama-lama mendengar omong kosong Adi dan segera menyodorkan belanjaan Adi itu. Adi memberikan uang sebesar 22.000 kepada Naya. Udah gak usah kembalian, buat kamu beli permen aja. Kata Adi di saat Naya hendak memberikannya kembalian. Adi pun pergi dengan senyum mengembangnya. Cih, Naya mendecih. Bangga banget kayaknya, padahal cuma kembalian 500 perak. Kerutu Naya. Naya abai pada Adi kemudian kembali melayani pembeli. Ada salah satu karyawan Naya yang izin sakit. Jadi Nayalah yang menggantikannya menjadi kasir. Setelah menempuh perjalanan 1 jam, Adi pun sampai di rumah. Assalamualaikum. Seru Adi. Waalaikumsalam. Sahut orang rumah kecuali Sinta. Sinta tidak ada di sana dan kini sedang berada di kamar. Gimana Di? Habis jualanmu? Tanya sang ibu. Alhamdulillah, habis Bu. Di hajatan kan ramai Bu. Apalagi sekarang Adi bawa sosis dan ada sokarnya. Jadi tambah laris manis. Sahut Adi. Syukur kalau gitu. Ibu mau besok masak ayam ya? Kamu kasih Sinta uang lebih buat beli ayam sekilo. Ujar Bu Indah. Iya Bu. Untuk ibunya Adi tak mempermasalahkan. Sinta mana Bu? Tanya Adi yang tak melihat keberadaan Sinta. Entahlah, ngamal aja dari tadi. Sahut Bu Indah cuek jika sudah menyangkut menantunya itu. Baginya Sinta sama menyebalkannya dengan Naya, tetapi Bu Indah menahan diri karena Sinta tengah mengandung cucunya. Oh! Adi pun hendak masuk ke dalam kamarnya. Edi, bawa apa kamu? Tanya Bu Indah yang melihat anaknya menenteng sebuah kresek putih bertuliskan Kanaya Mart. Hanya saja mereka semua tak begitu memperhatikan tulisan tersebut. Ini tadi beli susu hamil Bu. Kasihan anak Adi gak pernah minum susu. Sahut Adi. Halah, bolos kamu Adi. Dulu ibu hamil kamu dan kedua adikmu mana pernah tuh ibu minum susu. Buktinya kalian bertiga lahir dengan sehat kan? Sewat Bu Indah. Seperti biasa.
Ia akan selalu tak rela kalau uang anaknya dibelikan untuk yang tidak penting. Hanya sesekali aja kok, Bu. Gak setiap hari juga. Ibu gak usah manyun gitu dong. Besok deh Adi suruh Sinta buat masak ayam rica kesukaan ibu. Layu Adi. Mulut Bu Indah mencebik. Adi pun kembali melanjutkan langkahnya menuju kamar. Sin, ini aku belikan susu untukmu. Kamu minta susu kan? Seru Adi meletakkan bungkusan plastik yang berisi susu itu di atas meja nakas. Iya, Mas. Sahut Sinta melirih, menahan sakit di pinggang dan perutnya. Kamu kenapa? Tanya Adi mengerit. Gak apa-apa kok. Hanya lelah aja. Sahut Sinta, tak mau bilang kalau ia tengah kesakitan. Oh, ya udah istirahat aja. Mas mau mandi. Adi pun lega dan langsung menyambar handuk kemudian berlalu ke kamar mandi. Mak, bagaimana kalau ternyata aku mau melahirkan? Mereka tahunya kan aku hamil baru 7 bulan. Gumam Sinta ketar-ketir. Sakit di perutnya sudah hilang. Sakitnya memang hilang timbul, dan setelah bercinta dengan bapak mertuanya tadi sakitnya malah semakin sering dan menjadi. Sinta sampai tidak ikut makan malam. Ia menahan sakit sendirian sembari mencari ide untuk membuat alasan andai ia benar akan melahirkan. Dan pukul 10 malam ketika semua orang sudah terlelap, Sinta sudah tidak tahan. Ia tidak bisa tidur karena sakitnya semakin menjadi jeti. Mulai ada air yang mengalir bercampur darah yang keluar dari area intimnya itu. Fix, Sinta mau melahirkan. Melihat adik suaminya yang tengah terlelap itu, Sinta pun berlalu ke kamar mandi. Ia mempunyai sebuah ide. Setelah membuang air kecil, Sinta pun membuat kegaduhan. Ia mendudukkan dirinya di lantai kamar mandi dan ia berteriak-teriak nyaring memanggil penghuni rumah. Setelah cukup lama, akhirnya ada salah satu orang yang mendengarnya. Dialah Ayu, yang sebenarnya belum tidur dan masih asik bermain sosmed. Loh Mbak Sinta, kamu kenapa? Panik Ayu yang melihat kakak iparnya terduduk di lantai kamar mandi. Aku kepleset Yu, dan perutku sekarang sakit. Lirih Sinta. Ya ampun, kok bisa sih? Ayu kalang kabut. Yuk, cepat bangunin masmu. Pinta Sinta. Baik mbak. Ayu langsung berlari membangunkan kakaknya itu. Mas bangun mas. Mbak Sinta terpeleset di kamar mandi itu. Panik Ayu membangunkan Adi secara brutal. Adi terkaget-kaget mendengarnya. Apa? Mbak Sinta kepleset di kamar mandi mas. Dan katanya perutnya sakit. Aduh Ayu. Kok bisa sih? Adi langsung bangkit dan menuju kamar mandi. Mendengar suara gaduh-gaduh, tentu Bu Indah dan Pak Ari terbangun dari tidurnya. Ini ada apa sih libut-libut? Gak tahu orang lagi tidur apa? Omel Bu Indah. Bu, Mbak Sinta kepleset di kamar mandi. Sepertinya mau melahirkan deh. Katanya sakit perutnya. Ucap Ayu. Mata Bu Indah pun melotot. Ya ampun, jangan dulu melahirkan. Baru 7 bulan itu umur cucu. Bu Indah pun ikut khawatir. Ya ampun Sinta, kok bisa gini sih? Seru Adi sangat khawatir. Aku pengen pipis tadi mas. Gak tahu siapa yang jatuhin sabun jeti lantainya licin. Aku pun kepleset. Aduh, perutku sakit banget mas. Ayo cepat bawa aku ke rumah sakit. Isak Sinta yang memang merasakan sakit yang teramat sangat. Haduh Di, cepat bawa Sinta ke puskesmas. Takut cucu ibu kenapa-napa di dalam sana. Perintah Bu Indah. Adi mengangguk. Adi dengan dibantu Aris membopong Sinta menuju teras. Bisa naik motor gak Sin? Tanya Adi. Ya udah pakai motor mas. Ayo cepat. Sinta tak sabar karena dari jalan lahirnya mulai mengeluarkan ketuban. Adi menancap gasnya membelah jalanan untuk menuju puskesmas. Dengan motor, maka mereka sampai lebih cepat. Bu Indah menyusul dengan Aris.
Bagaimana keadaan istri dan anakku, Bu Bidan? Mereka tidak apa-apa kan? Tanya Adi setelah Sinta diperiksa oleh bidan. Sudah pembukaan 8, Pak. Bu Sinta sudah mau melahirkan, kata bidannya. Ya ampun, gimana ini, Di? Baru 7 bulan loh ini, kata Bu Indah khawatir. Bidan mengerit heran mendengarnya. Setahunnya pasiennya ini kandungannya sudah 9 bulan dilihat dari catatan bukunya. Tapi karena keadaan sedang urgent, bidan mengabaikannya dan mempersiapkan persalinan Sinta karena sebentar lagi Sinta akan melahirkan. Adi diminta untuk menemani Sinta. Dan setelah bukaan lengkap, Sinta mulai menjerit-jerit mengeluarkan anaknya itu. Air. Argi. Sinta berteriak panjang dan akhirnya lahirlah anaknya itu ke dunia. Oik oik. Terdengar suara tangisan bayi menggema di seluruh ruangan. Anakku, Bu. Anakku sudah lahir. Seru Adi kegirangan saat keluar dari kamar bersalin. Bayinya sudah ia adzani dan Sinta saat ini masih ditangani oleh bidan. Adi keluar dari ruang bersalin dan memberitahukan kabar gembira tersebut kepada keluarganya. Tentu Bu Indah dan semua orang gembira mendengarnya. Untuk pertama kali bagi keluarga tersebut mendengar suara tangisan bayi setelah lama dinanti-nanti. Iya, Di. Kita semua udah danggo tadi tangisan anakmu. Kenceng banget suaranya. Cucu ibu cewek apa cowok, Di? Ujar Bu Indah sembari tersenyum-senyum sumirngah. Tak sabar ingin segera menimang bayi yang ia kira cucunya itu. Jagoan, Bu. Anakku laki-laki. Jawab Adi dengan senyum mengembang. Adi dan sang ibu memang menginginkan anak pertama itu seorang lelaki. Dan mendengar hal tersebut, membuat senyum Bu Indah semakin mereka. Keinginannya selama ini sudah terkabul. Wah, cucu kita laki-laki, Pak. Girang Bu Indah. Iya, Bu. Bapak juga senang dengarnya. Pak Ali juga tersenyum bahagia. Ia semakin menyayangi Sinta, selain menjadi selang-selingnya. Sinta juga telah memberikannya cucu pertama. Sesuatu hal yang tak bisa Naya kasih selama ini. Dan karena hal itu juga membuat keluarga tersebut semakin meyakini bahwa Nayalah yang bermasalah. Alias mandul. Mana di cucu ibu? Ibu pengen gendong. Seru Bu Indah tak sabaran. Lagi dibersihin lagi, Bu. Tadi dedeknya Tapi kok eknya berwarna hitam ya, Bu? Sahut Adi terheran-heran. Oh, biasa itu mah. Kamu gak usah khawatir. Bayi yang baru lahir memang seperti itu. Jawab Bu Indah mulai lancar cara bicaranya. Hanya saja masih belum bisa menyebut huruf R. Oh gitu. Adi mangut-mangut mengerti. Setelah 10 menit kemudian, ruang bersalin dibuka dan keluarga sudah diperbolehkan masuk. Terlihat Sinta sudah selesai dibersihkan dan bayi pun ada di samping ibunya. Ya ampun, cucuku ganteng banget. Seru Bu Indah mendekat dan ingin menggendong. Bu, hati-hati. Ibu duduk aja biar Adi yang taruh di pangkuan ibu. Cetus Adi khawatir. Pasalnya ibunya belum sembuh 100%. Takut kalau putranya malah tergelincir jatuh karena tangan ibunya yang masih lemah sebelah. Oh iya, Bu Indah manut kemudian duduk. Walau masih terasa kikuk, tapi Adi berusaha menggendong putranya itu. Dengan ekstra kehati-hatian. Adi akhirnya bisa menggendong putranya tanpa bantuan suster. Adi tersenyum mengembang menatap putranya itu. Setelah menciumnya, Adi meletakkan bayinya di atas pangkuan ibunya. Bu, hati-hati ya. Pegang yang erat. Peringat Adi. Iya, gini-gini ibu tuh udah ngurusin 3 bayi tau gak? Sahut Bu Indah sedikit ketus. Bu Indah tersenyum lebar menimang-nimang cucunya tersebut. Ayu pun menoel-noel keponakannya itu. Sedangkan Pak Ali juga sama. Ia menoel dan mengelus pipi cabi cucunya. Sementara Aris hanya melihat saja. Bu, lucu ya. Gembul banget. Gemas Ayu. Mendengar cotukan Ayu, Bu Indah pun baru tersadar akan sesuatu hal. Ini bayi prematur kenapa gembrot begini ya? Ucap Bu Indah terheran-heran. Yang ia tahu bayi prematur itu mungil sekali. Ukurannya berbeda dari bayi pada umumnya.
Kenapa bisa mengira begitu? Karena dulu di kampungnya juga ada yang melahirkan secara prematur, dan bayinya kecil dan bahkan organ tubuhnya masih menerawang. Tetapi bayi yang ada di pangkuannya ini berbeda dari bayi prematur yang dulu sempat ia lihat dengan mata kepala sendiri. Oh, itu mungkinkah karena makan banyak, Bu? Ih, bukan tahu sendiri aku suka nyemil yang manis-manis. Sanggah Sinta tergagap saat mendengar ucapan ibu mertuanya itu. Lah, memang kapan kamu nyemil, Sinta? Heran Bu Indah. Sinta pun gelagapan. Ya, itu, pas waktu di rumah ibuku, Bu. Di sana ibu selalu suka nyediain cemilan untuk aku. Aku mau apa ibu selalu turutin. Gak kayak di sini. Ibu dan suamiku malah pelit. Susu aja baru beli. Lihatlah, sampai anakku lahir dia belum tersentuh susu. Untung anakku lahir sehat dan gak kekurangan apapun. Jawab Sinta beralih menyindir. Ya, Sinta memang kerap pulang ke rumah ibunya dan juga menginap di sana. Hal tersebut bisa ia jadikan alasan. Bu Indah dan Adi yang mendengar kata pelit dari Sinta hanya mendengus. Setelah 8 jam, karena keadaan Sinta yang sehat dan tidak ada komplikasi apapun, pagi ini tepat pukul 8 pagi Sinta dan bayinya sudah diperbolehkan pulang. Bu, ini tidak apa-apa ya, bayi prematur langsung dibawa pulang. Gak ditaruh di inkubator dulu apa gimana? Tanya Bu Indah saat hendak pulang dan berpamitan pada bidan. Karena memakai BPJS, jadi persalinan Sinta gratis, hanya membayar sekisar 200 ribuan untuk membeli keperluan Sinta. Seperti pampers dan juga kendil wadah ari-ari, dan beberapa lagi yang entah apa itu Adi gak tahu. Sinta yang mendengar pertanyaan ibu mertuanya itu pun langsung melotot seketika. Sementara bidan yang mendengar pertanyaan Bu Indah mengerit heran. Prematur? Bayinya Mbak Sinta ini, Ti. Ucapan Bu Bidan ini terhenti karena Sinta langsung menyerobotnya. Bu Bidan, terima kasih ya sudah membantu persalinan saya. Anakku sehat kan Bu, jadi gak perlu masuk inkubator. Seru Sinta yang langsung memeluk bidan tersebut kemudian membisikkan sesuatu. Awalnya bidan terheran-heran. Kemudian mengangguk pelan ketika Sinta memasukkan sesuatu ke dalam kantung celana bahan yang dikenakannya. Sinta menyuap sang bidan untuk tutup mulut dan tak menjelaskan apapun mengenai umur bayinya. Oh benar, anak Mbak Sinta sehat kok. Jadi sudah boleh pulang. Ucap bidan kemudian melirik Sinta. Sinta mengangguk kecil. Walau harus kehilangan duit setidaknya status Sinta aman. Kalau ingin tahu dari mana Sinta mendapatkan uang di saat Adi tak pernah memberinya uang, jawabannya adalah dari Pak Ari. Ya, setiap kali mereka berhubungan badan maka Sinta selalu meminta uang. Tentu Sinta tak mau cuma-cuma dalam menyerahkan badannya itu. Tapi Bu Indah sudah mau menyanggah tetapi Sinta mengeluh pusing dan ingin cepat-cepat pulang. Bu, ayo cepat pulang. Aku udah lelah banget dan ingin istirahat di rumah. Setelah Sinta, Bu Indah pun diam. Ia pun tak banyak tanya lagi lalu mereka semua pun masuk ke dalam mobil yang sudah Adi sewa dari tetangga. Adi sendiri menaiki motor mengikuti mobil tersebut. Tuan Guntur tidak langsung mengabulkan keinginan istrinya yang ingin cepat-cepat menjemput cucunya itu. Gak boleh, Ma. Mama harus dilawat sampai sembuh dulu. Barulah kita ke kampung sana untuk menjemput cucu kita. Ucap Tuan Guntur menolak tegas keinginan istrinya itu. Baru semalam istrinya masuk rumah sakit tetapi sudah mau pergi saja. Tentu Tuan Guntur tidak akan mengizinkan. Mama udah sehat kok, Pak. Ayolah. Kita jemput cucu kita dan sekalian mencari tahu apakah putri kita benar-benar sudah meninggal. Ucap Nyonya Ruby yang masih belum percaya 100% putrinya itu sudah meninggal. Tatapan Tuan Guntur kembali sendu mendengar putrinya lagi. Iya, kita akan ke sana dan mencari tahu semuanya setelah Mama dinyatakan sembuh oleh dokter. Oke? Papa udah tahu di mana mereka tinggal selama ini. Jangan khawatir. Kali ini Papa tidak akan salah dan cucu kita pun tidak akan kemana-mana. Kata Tuan Guntur tegas. Jika sudah begitu Nyonya Ruby pun tidak bisa apa-apa lagi selain pasrah dilawat sampai dirinya dinyatakan stabil atau sembuh. Dan setelah 4 hari dirawat, hari ini Nyonya Ruby sudah diperbolehkan pulang.
Kita langsung saja ke kampung anak kita, Pa. Mama udah gak sabar. Ucap Nyonya Ruby. Gak ke rumah dulu. Cecil pasti udah nungguin kita loh. Sahut Tuan Guntur. Cucu kita itu lebih penting, Pa. Sentak Nyonya Ruby. Ma, Cecil itu juga. Ucapan Tuan Guntur itu terpotong karena istrinya langsung menyambar. Cucu angkat. Ingat Cecil cuma cucu angkat, Pa. Sekarang sudah ada cucu kandung kita sendiri. Kita akan tetap sayang sama Cecil, tapi kita harus prioritaskan cucu kandung kita sendiri. Selama bertahun-tahun, mereka jauh dari kita, Pa. Dilihat dari foto tempat tinggalnya sangatlah tidak layak. Anak dan cucuku hidup serba kekurangan sementara kita di sini, memanjakan anak orang lain. Segah Nyonya Ruby sembari menggeleng pelan. Pa, jangan lakukan kesalahan lagi. Imbuh Nyonya Ruby melirih. Maaf sayang. Oke, jangan bersedih. Aku mengerti. Sekarang memang Kanayalah fokus dan prioritas kita. Kata Tuan Guntur mengerti. Ya, istrinya benar. Anak dan cucunya hidup serba kekurangan di desa sana. Dan itu karena keegoisannya. Sementara di sini, ia malah memanjakan anak orang lain. Sungguh menyesakkan dada. Ruh, berbalik arah dan kita langsung saja masuk tol. Kita menuju ke Jawa Tengah. Di daerah. Titah Tuan Guntur pada supir pribadinya. Dan Tuan Guntur memberitahu desa mana yang hendak mereka tuju. Baik Tuan. Sahut Fahrul, supir Tuan Guntur. Akhirnya Tuan Guntur menuruti permintaan istrinya. Kini mereka sedang dalam perjalanan menuju ke Provinsi Jawa Tengah, di mana tempat Kania tinggal selama ini. Ma, ini kenapa kakek dan nenek gak sampai-sampai ya? Harusnya udah 1 jam lalu udah sampai. Ujar Cecil yang terus melirik jam yang ada di tangannya. Untuk mencari simpatik pasangan parubaya itu, Mary menyuruh anaknya untuk membuat perayaan kecil untuk menyambut kepulangan sang nyonya besar yang baru sembuh dari sakitnya. Iya ya. Kok lama bener? Harusnya kan udah sampai dari tadi. Coba deh Sil kamu telepon kakek atau nenekmu itu. Apa mungkin terjadi sesuatu sama mereka ya? Maunya mama sih 2 orang itu cepet koit. Agar semua kekayaannya jatuh ke tanganmu. Secara kan yang orang luar tahu kamu itu cucu Tuan Guntur dan Nyonya Ruby. Kata Mary yang malah mengharapkan kematian kedua majikan yang sudah menolongnya itu. Ih mama, jangan jahat gitu dong. Aku kan sayang sama kakek dan nenek. Masalah warisan sudah pastilah akan jatuh ke aku. Secara kan anak kakek dan nenek sudah meninggal. Pasti aku akan dijadikan penerus di perusahaan kakek. Kata Cecil dengan tersenyum bangga. Ia tidak sabar untuk menggantikan kakeknya itu di perusahaan. Mary yang mendengarnya ikut tersenyum lebar. Ah iya, kamu benar. Kamu pasti yang akan meneruskan perusahaan Tuan Guntur. Mereka itu sudah tidak punya pewaris lagi. Jadi tugas kamu lulus dengan nilai yang baik. Agar kakekmu bangga dan mempercayakan semuanya diurus kamu. Kata Mary. Tapi tetap mama menginginkan mereka mati saja, Cecil. Kalau kakek dan nenekmu itu masih hidup, mama akan terus menjadi kacung. Mama kan juga pengen hidup bebas tanpa menyandang gelar perawat Nyonya Ruby. Apa mama racun saja ya mereka? Ibu Mary yang mulai berpikiran picik. Jangan ngadi-ngadi deh, Ma. Emang mama mau masuk penjara gegara membunuh kakek dan nenek? Cecil menegur ibunya. Ya habis heran. Mereka sudah tua gitu gak, Mak? Mak! Mary mendengus kesal. Cecil menggeleng pelan. Udahlah mama nikmati aja. Toh selama ini mama juga bebas mau ngapain aja kan? Mama juga tidak seperti perawat pada umumnya yang selalu standby di rumah. Buktinya mama sering banyak keluyurannya. Awas ya Ma, kalau mama sampai nikah sama Brondong. Pokoknya aku gak mau punya papa sambung Brondong. Cecil sedikit memberi ultimatum kepada Mama Mia karena yang ia tahu mamanya suka main sama Brondong. Kamu tuh anak kecil tahu apa sih? Dengus Mary kesal. Aku tuh udah besar ya Ma, udah siap nikah malah. Kalau saja Kak Kevin mau lamar aku, sudah pasti aku langsung menerimanya. Halah masih piik juga ngomongin soal kau,
Fokus dulu sama harta kakek dan nenekmu. Udah cepat sana telepon mereka. Udah sampai mana mama jemuran nungguin mereka. Sentak Mary gemas dengan anaknya yang malah ingin nikah muda. Lah lulus kuliah aja belum ini malah bahas soal nikah. Iya. Bawel banget sih, Mah. Dengus Cecil. Kemudian Cecil meraih gawainya lalu menelpon kakeknya. Ya, halo Sil. Setelah beberapa saat akhirnya panggilan Cecil dijawab oleh Tuan Guntur. Kek, kakek dan nenek kok gak sampai-sampai di rumah? Katanya hari ini udah boleh pulang kan? Tidak ada terjadi sesuatu hal yang buruk kan sama nenek? Tanya Cecil terdengar sangat khawatir. Jago sekali anak Mary itu kalau disuruh berakting. Aturan jeti aktris aja ya Sil. Gak usah bermimpi menjadi pewaris Tuan Guntur. Nenekmu tidak apa-apa kok Sil. Dan sekarang sedang bersama kakek. Kakek mau keluar kota ada urusan pekerjaan. Dan nenekmu ikut. Mungkin beberapa hari ke depan kakek dan nenek tidak pulang. Jelas Tuan Guntur. Ia tidak menjelaskan secara pasti kalau ia dan istri hendak menjemput cucu kandung. Loh kok gitu, Kek? Nenek itu baru sembuh loh, Kek. Dan tumben nenek mau ikut kakek dinas. Biasanya kan di rumah sama Cecil. Cecil nampak heran karena hampir tidak pernah ia melihat Nyonya Ruby ikut suaminya dinas keluar kota. Biasanya Nyonya Ruby selalu ditinggal di rumah dan ia yang akan menemaninya. Iya. Katanya nenekmu ingin lihat suasana pedesaan. Karena memang proyek yang kakek tinjau berada di pedesaan yang masih asri. Jadi sekalian refreshing biar nenekmu semakin fresh. Ujar Tuan Guntur. Gitu. Gumam Cecil yang masih didengar kakeknya. Udah ya. Kakek masih dalam perjalanan ini. Kamu baik-baik di rumah sama mamamu. Kek tunggu. Cegah Cecil saat telepon hendak dimatikan. Ya, hehe, uang jajanku habis Kek. Cengir Cecil. Oh ya udah, nanti kakek TF ke rekeningmu ya. Oke Kek, makasih ya kakek. Semoga liburan kakek dan nenek menyenangkan. Cecil sayang kakek dan nenek. Seru Cecil terdengar manis. Iya, ya udah. Kakek tutup ya. Klik. Panggilan pun terputus. Kenapa lagi Cecil, Pak? Minta transferan lagi. Tanya Nyonya Ruby yang sedari tadi mendengarkan percakapan suaminya itu. Nyonya Ruby terusik dengan kata transferan tadi. Uang jajannya habis katanya, Ma. Dan tadi Cecil tanya kita kok gak sampai-sampai di rumah. Benarkan apa kata Papa? Cecil pasti menunggu kepulangan kita. Ya Mama lupa tidak kasih pesan ke Cecil tadi. Oh ya Pak, mulai sekarang jangan terlalu memanjakan Cecil. Ingat ada cucu kandung kita sekarang. Papa cukup transfer 5 juta aja buat uang sakunya itu. Toh selama ini kita kegaji Mary besar. Peringat Nyonya Ruby. Iya Mah. Tuan Guntur manut-manut saja. Ia pun mentransfer uang sejumlah 5 juta rupiah ke rekening cucu angkatnya itu. Ia rasa uang tersebut cukup untuk seminggu ke depan. Bagaimana kata kakekmu, Sil? Mereka tidak jadi pulang begitu. Tanya Mary penasaran. Katanya kakek tiba-tiba ada dinas keluar kota, Mah. Dan nenek ikut. Kok aneh gitu ya? Tidak biasanya nenek peot itu ikut dinas. Gumam Mary terlihat berpikir keras. Sudahlah, Mah. Mungkin nenek ingin liburan setelah tahu anaknya itu meninggal. Biar gak stres kali. Kata Cecil tak begitu memusingkan. Ia mantengin handphonenya menunggu notif transferan dari kakeknya itu. Bisa jeti. Mary mangut-mangut mengerti. Tring. Yang ditunggu-tunggu Cecil pun akhirnya masuk juga. Dengan senyum mengembang Cecil mengecek saldo rekeningnya. Udah ditransfer ya, Sil? Seperti biasa ya, Sil. Mama minta bagian. Seru Mary pada anaknya. Senyum Cecil yang tadinya mengembang sempurna itu pun langsung luntur seketika saat tahu jumlah yang dikirim Tuan Guntur. Loh kok cuma 5 juta? Pekik Cecil kaget. Mengucek-ucek matanya barangkali ia salah melihat angka.
5 juta. Gak mungkin lah, Sil. Biasanya kan 50 juta. Sanggah Mary tak percaya. Tapi ini kakek bener transfernya cuma 5 juta aja, Ma. Lihatlah. Cecil memperlihatkan isi saldonya kepada sang ibu. Sontak Mary juga melotot. Biasanya Tuan Guntur kalau kasih uang jajan anaknya itu paling sedikit 50 juta setiap bulannya. Lah ini kenapa cuma 5 juta aja? Ini kurang ketik angka nolnya kali, Sil. Coba deh kamu telepon kakekmu dulu. Saran Mary. Oke. Cecil mencoba kembali menghubungi kakeknya itu. Gak aktif, Ma, ucap Cecil. Coba nenekmu, kata Mary. Ih, nomor nenek juga gak bisa dihubungi Mama. Kesel deh. Masa cuma 5 juta aja sih? 5 juta sehari juga habis. Kurang malah. Lutuk Cecil kesal. Ya ampun. Oh wah, pusing Mama jadinya. Mary pun berlalu masuk ke dalam kamarnya. Sedangkan Cecil menghentak-hentakan kakinya seperti anak kecil. Karena cuma dijatah 5 juta saja dari kakeknya itu. Setelah menempuh sekitar 4 jam perjalanan, kini akhirnya Tuan Guntur dan Nyonya Ruby telah sampai di depan rumah yang diperkirakan tempat tinggal Kania. Ya Allah, Pa, apa benar ini rumah anak kita? Kenapa sangat tidak layak begini? Lirih Nyonya Ruby yang baru melihat rumah Nea saja sudah menangis. Padahal mereka ini dari kalangan elite. Sedari kecil Kania hidup dalam bergelimang harta. Apalagi Kania yang anak satu-satunya pin dimanjakan oleh Nyonya Ruby dan Tuan Guntur. Semua kemauan Kania di masa itu selalu dituruti oleh kedua orang tuanya. Dan sekarang lihatlah, dalam setengah umur Kania yakni 20 tahun lebih. Kania putrinya itu tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari bambu. Sangat miris. Tuan Guntur juga menatap nana rumah yang ada di pandangan matanya itu. Rumah itu benar-benar tidaklah layak bagi anak seorang Guntur Mahesa. Sang pebisnis handal yang sudah diakui negara dan beberapa perusahaan bonafit lainnya. Ayo, Ma, kita turun. Ajak Tuan Guntur. Nyonya Ruby mengusap air matanya. Kemudian ia dan suaminya turun dari dalam mobil. Beberapa tetangga yang sedang duduk santai di teras rumahnya itu hanya menatap heran pada mobil mewah milik Tuan Guntur. Tentu mereka penasaran siapa lagi tamu Nea kali ini. Tap, tap, tap. Kedua pasangan lansia itu berjalan menuju pintu rumah tersebut. Nyonya Ruby lagi-lagi menatap miris pada lantai yang masih berupa tanah. Tok, tok, tok. Dengan pelan Tuan Guntur mengetuk pintu rumah tersebut. Kok gak dibuka ya, Pak? Apa cucu kita gak di rumah? Cukup lama Tuan Guntur mengetuk pintu tetapi si pemilik rumah tak kunjung membuka pintunya. Entahlah, Ma. Papa akan coba lagi. Tak lama terdengar sebuah motor memasuki halaman rumah Nea yang luas itu. Itu adalah Nea yang entah dari mana. Siapa itu? Wih, mewah benar mobilnya. Gumam Nea menghentikan motornya di samping rumah, kemudian turun dari motor tersebut. Tuan Guntur dan Nyonya Ruby menoleh, menatap Nea yang hendak melepas helm. Dan ketika Nea sudah melepaskan helmnya, Tuan Guntur dan Nyonya Ruby langsung syok seketika. Kah, Kania? Gumam mereka berdua kompak. Wajah Kanaya sangat mirip dengan Kania anak mereka. Nea berjalan santai menghampiri Tuan Guntur dan Nyonya Ruby. Maaf, Anda ini siapa ya? Dan cari siapa? Tanya Nea sopan. Ia sama sekali tidak mengenal mereka berdua. Dilihat dari mobil dan penampilannya, sepertinya kedua pasangan lansia ini orang berada. Kah, Nia? Gumam Nyonya Ruby lagi yang kemudian langsung memeluk erat tubuh Nea. Hiks. Nyonya Ruby langsung terisak di pelukan Nea. Loh, ini simbahnya kenapa nangis? Nea hanya melongo tak mengerti. Ada orang asing yang tiba-tiba memeluknya sambil termehek-mehek. Siapa sih? Tapi tunggu. Ia dipanggil apa tadi? Kania. Nea mengerjap-ngerjapkan matanya di saat Nyonya Ruby memeluk dan menangis di pelukannya itu. Kamu mirip sekali dengan Kania, nak.
Lirih Tuan Guntur yang kemudian ikut memeluk mereka berdua. Kania, gumam Nea pelan. Aduh, lepas. Kalian siapa sih? Main peluk orang. Gak bisa nafas nih. Protes Nea sedikit kesal. Mendengar cucunya yang kesulitan bernafas, keduanya pun melepaskan pelukan dari tubuh Nea. Kania? Kania siapa yang kalian maksud? Tanya Nea menatap selidik mereka berdua. Setelah diperhatikan dari dekat begini, Nea seperti tidak asing dengan wajah-wajah itu. Tapi di mananya Nea lupa. Nama ibumu Kania kan? Tanya Tuan Guntur. Nea mengangguk ragu. Ya, memang Kania adalah nama ibunya. Dan di kampung ini biasa disapa Bunia. Iya benar. Mbah-mbah ini siapa ya? Kau tahu nama panjang ibuku? Tanya Nea semakin curiga. Ditatapnya Tuan Guntur dan Nyonya Ruby dari atas sampai bawah. Sementara Nyonya Ruby salfok sama kalung yang dikenakan Nea. Tak sadar Nyonya Ruby langsung mendekati Nea lagi dan menyentuh kalung tersebut. Kalung ini? Gumam Nyonya Ruby dengan menatap nanar kalung tersebut. Nea yang merasa wanita tua ini telah lancang pun langsung menepis kasar tangan Nyonya Ruby. Apa sih? Jangan lancang ya! Sentak Nea mulai menatap tak suka pada mereka berdua. Ma! Kau tegur Tuan Guntur pada istrinya. Pa, kalung itu kalung yang papa pesan dari Belanda dan sebelum Kania pergi, Mama memberikan kalung itu untuk Kania. Aduh, Nyonya Ruby kembali menitikan air matanya. Nyonya Ruby masih ingat betul bentuk dan rupa kalung tersebut, karena kalung itu salah satu kalung kesayangannya. Kalung hadiah dari suaminya di saat ia dinyatakan positif hamil. Hamil Kania waktu itu. Dulu Tuan Guntur sangat bahagia mengetahui istrinya hamil dan sebagai tanda terima kasihnya terhadap sang istri Tuan Guntur memesan sebuah kalung limited edition dari Belanda. Dan harga kalung berlian biru itu sangatlah fantastis. 500 juta pada masa itu dan mungkin saat ini harganya sudah mencapai miliaran. Benarkah? Tuan Guntur pun menelisik kalung yang dikenakan Nea, malah Tuan Guntur sendiri lupa dengan kalung tersebut. Padahal dulu ialah yang memesannya secara khusus. Sedangkan Nea menatap diam keduanya. Apakah mereka ini? Batin Nea meragu. Kembali ditatapnya kedua orang tersebut dengan seksama. Ya, aku ingat kalung itu. Kalung itu aku beli dari Belanda sebagai hadiah waktu kamu hamil Kania kan? Tebak Tuan Guntur. Sebenarnya lupa-lupa ingat. Iya, dan aku memberikannya pada Kania sesaat setelah kau usir. Jadi, Kania tidak menjual kalung itu. Ya Allah Kania, padahal dengan menjual kalung itu kamu bisa memulai usaha. Tapi kenapa malah? Kata Nyonya Ruby membekap mulutnya. Ditatapnya miris rumah gubuk milik putrinya itu. Dan itu jauh dari kata layak. Kalian ini? Gagap Nea yang sudah bisa mulai menebak siapa mereka. Kami, kakek dan nenekmu nak, Kanaya. Kamu cucu kami. Jelas Tuan Guntur. Dan diangguki nanar Nyonya Ruby. Kakek nenek. Gumam Nea dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Iya, kami adalah orang tua ibu kamu, Kania Guntur Maheswari. Ini nenekmu Rubiana Saloka dan saya, Guntur Mahesa. Kamu cucu kami nak. Jelas Tuan Guntur lagi. Nea tak bisa berkata-kata, ditatapnya dengan tak percaya mereka berdua yang ternyata kakek dan neneknya. Pantas saja Nea merasa tidak begitu asing. Ternyata mereka berdua dua orang yang berada di dalam foto milik ibunya. Bolehkah nenek memelukmu sayang? Tanya Nyonya Ruby dengan tersenyum. Nea mengangguk kecil. Krek. Kedua wanita berbeda generasi itu pun berpelukan, saling menumpahkan perasaan. Nyonya Ruby terisak-isak dan begitu pun juga Nea. Tuan Guntur menatap keduanya haru. Lantas Tuan Guntur ikut nimbrung untuk memeluk kedua wanita terkasihnya itu. Setelah cukup lama memupuk rindu, pelukan pun terlepas. Jadi kalian kakek dan nenekku.
Aku sudah tidak sebatang kara lagi sekarang. Tanya Nea terisak-isak. Kini Nea menjelma menjadi anak kecil. Betapa bahagianya Nea sekarang saat tahu kedua orang tua itu adalah nenek dan kakeknya. Keluarganya, seseorang yang mempunyai ikatan darah dengan dirinya. Iya, nak. Dengan melihat wajahmu saja sudah membuktikan kalau kamu itu cucuku. Wajahmu itu mirip sekali dengan wajah Kania. Tidak ada sedikit pun yang geser dari wajahmu darinya. Sahut Tuan Guntur. Dan dengan adanya kalung itu juga membuktikan bahwa kamu adalah keturunan Kania. Imbuh Nyonya Ruby. Nea mengangguk-angguk mengerti. Jeti, selama ini kalian tinggal di tempat kecil ini, nak? Ini rumah kalian? Tanya Nyonya Ruby melihat kembali ke sekeliling rumah tersebut. Sungguh hati Nyonya Ruby merasa teriris membayangkan anak dan cucunya tinggal di tempat seperti itu. Mungkin jika dibandingkan, kamar mandinya lebih besar ketimbang rumah ini. Maaf, kakek dan nenek pasti pegel ya kita sedari tadi berdiri di sini. Ayo masuk. Dan benar ini rumah kami. Aku, ibu dan ayah tinggal di sini. Ucap Nea membenarkan kemudian membuka pintu rumah lamanya itu lebar-lebar. Diajaknya kakek dan neneknya itu masuk ke dalam rumah. Tuan Guntur harus menundukkan kepalanya saat akan melewati pintu, dikarenakan ke-1A lebih tinggi daripada pintu rumah tersebut. Ya Allah, Pak, putri kita selama ini tinggal di tempat seperti ini. Kembali Nyonya Ruby menangis melihat dalamnya rumah putrinya. Hiks, hiks, hiks. Ini memang salahku, Mah. Salahku. Aku memang pantas dihukum. Timpal Tuan Guntur dengan perasaan bersalah yang semakin memuncah dan itu membuatnya sesak luar biasa. Nea menatap keduanya dengan alis mengerit. Ini memang tempat tinggal aku dan ibu. Walau kecil tapi ini layak dihuni. Dan di tempat ini pula banyak kenangan indah terukir. Walau hidup dalam kesederhanaan, tetapi kami bahagia. Tapi sayang, ayah dan ibu lebih dulu pergi meninggalkan aku. Ucap Nea yang sama sekali tidak menyalahi takdirnya yang sebagai rakyat miskin. Deh. Ya Jeti benar kalau Kania sudah meninggal? Tanya Nyonya Ruby dengan suara tercekat. Nea mengangguk. Ibu meninggal 2 tahun yang lalu, akibat kecelakaan. Tapi ibu meninggal dalam keadaan mulia. Ucap Nea tersenyum pilu. Waktu itu aku dan ibu habis dari pasar, dan ada seorang anak balita yang berada di tengah jalan dan hampir saja ditabrak truk. Ibu yang melihatnya langsung tanpa pikir panjang berlari menolong balita tersebut. Naas, ibu yang malah tertabrak truk tersebut. Sempat kritis dan koma beberapa hari rumah sakit dan akhirnya ibu meninggal menyusul bapak yang sudah meninggal lebih dulu. Imbuh Nea menceritakan bagaimana kronologi ibunya meninggal. Hiks, hiks, hiks. Nyonya Ruby semakin terisak, bahkan sampai nangis keja. Tuan Guntur juga menangis mendengar kronologi meninggalnya sang putri. Nea bangkit dan memasuki kamar mendiang orang tuanya. Ia mengambil sesuatu di sana dan kembali duduk berhadap-hadapan kakek dan neneknya. Ini, foto yang disimpan ibu. Aku baru menemukannya baru-baru ini beserta kalung ini. Nea menyerahkan figura kecil dan juga buku mungil milik ibunya. Nyonya Ruby dan Tuan Guntur menatap nanar foto lama itu. Itu adalah foto keluarga mereka. Nenek ingin ke makam ibumu, nak. Aku ingin melihat putriku walau hanya berupa gundukan tanah. Isak Nyonya Ruby. Bisa antarkan kakek dan nenek ke makam ibumu. Mohon Tuan Guntur. Nea mengangguk. Tentu. Ibu di sana pasti bahagia lihat orang tuanya datang berkunjung. Karena sejatinya ibu itu masihlah hidup walau di alam yang berbeda. Ibu bisa melihat kita. Ujar Nea. Entah seperti apa cerita awalnya sampai ibu dan kakek neneknya hidup terpisah, Nea tidak akan menghakimi mereka. Mungkin ada cerita masa lalu, tetapi Nea melihat di sini bahwa Nyonya Ruby dan Tuan Guntur terlihat hancur dan menyesal. Ayo. Nea pun mengajak mereka menuju makam kedua orang tuanya.